Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang muncul di kolom komentar. 15 menit, yuk kita simak bareng-bareng ya. Adapun pertanyaan yang akan saya jawab, yang pertama yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan akuntansi ya. Kemudian juga saya jawab semampu saya karena mungkin ada beberapa pertanyaan kalian yang tidak didukung dengan data-data sehingga saya tidak bisa untuk menjawabnya. Kalau saya jawab, saya takutnya salah gitu, karena kan akuntansi itu kan sebuah siklus yang berkelanjutan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas komen-komen positif yang ada di beberapa video saya dan doa-doa yang ditujukan kepada saya. Semoga doa-doa itu kembali juga kepada orang yang mendoakan. Terima kasih. Bu, maaf, apakah setelah video ini ada video pembuatan buku besar, nggih? Kayaknya setelah video pembuatan jurnal penyesuaian saya yang ini nggak ada eh, lanjutannya dalam membuat jurnal besar, tapi seharusnya setelah membuat jurnal penyesuaian itu langsung jurnal penyesuaiannya di posting ke buku besar. Nah, itu langkah yang paling benar ya. Jadi setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah posting jurnal penyesuaian tersebut ke buku besar. Bu, kalau untuk masa 2 tahun, apakah 12-nya diganti jadi 24? Ya, betul. Maaf ya, saya nggak bisa bagi nomor WA ya. Langsung ke itu aja, ke email aja ya. Ini email saya. Izin tanya Kak, pada jurnal penyesuaiannya periodenya tidak ada tanggal 31, apa tetap ditulis tanggal 31 atau menyesuaikan akhir tanggal periodenya, misalnya tanggal 28 atau 30. Disesuaikan dengan akhir periode pada bulan tersebut. Setiap bulan kan punya karakter masing-masing ya, dia berakhir di tanggal berapa. Nah, disesuaikan pada karakter. Jadi sesuai dengan bulannya apa gitu misalnya, disesuaikan. Kalau Januari ya berarti sampai 31, kalau Februari dan tahun kabisat itu ya berarti 29. Nah, disesuaikan aja. Masih nggak ngerti sama arti hilang dan belum, mungkin bisa dijelaskan dengan kata lain karena membingungkan. Tapi terima kasih atas penjelasannya. Hilang, nah, dalam jurnal penyesuaian, hilang itu artinya bulan yang sudah dilewati. Jadi misalnya nih, eh, kan membayar beban iklan di bulan April. Nah, kemudian jurnal penyesuaiannya itu di Desember. Nah, berarti yang hilang itu yang sudah dilewati. Yang udah dilewati berapa? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, 9 bulan itu maksudnya yang hilang. Sedangkan yang belum, sebentar, saya edit bentar ya. Sedangkan yang belum itu artinya dia belum dilewati. Belum dilewati itu maksudnya bagaimana ketika kamu membayarnya di bulan April dan jurnal penyesuaiannya itu di bulan Desember, berarti yang belum dilewati itu apa? Yang belum dilewati berarti Januari, Februari, Maret. Jadi setelah setelah Desember. Nah, karena penyesuaiannya ada di 31 Desember. Begitu ya, semoga bisa membantu.
Pengen dapat IPK berapa Kak Dewi waktu masih kuliah? Waduh, ini masalah pribadi ya. Tapi saya jelaskan IPK saya itu nggak tinggi-tinggi amat, 3 koma lah. Karena kalau mungkin ada mahasiswa yang nggak pernah ikut kuliah pendek, nah salah satunya itu saya. Saya selama kuliah nggak pernah ikut kuliah pendek, dan IPK saya sebenarnya biasa-biasa aja ya, 3 koma lah yang penting kan. Eh, karena saya juga dulu ikut aktif di beberapa organisasi ya. Jadi yang penting artinya itu apa? Kita paham apa yang disampaikan oleh dosen kepada kita atau apa yang kita sampaikan kepada murid. Nah, itu kita paham. Jangan sampai kita sebagai guru blunder sendiri terhadap apa yang mau kita sampaikan. Itu sih kalau menurut saya. Jurnal penyesuaian kalau keterangan bahwa bank memberikan jasa giro sebesar 1.875.000 dan membebankan biaya beban administrasi 375.000, bebankan pada beban umum lain-lain. Berarti keterangannya apa, Kak? Berarti ini oh, mana sih ini ya? Beban bunga di posisi debit 1.875.000. Kemudian beban administrasi karena diminta ke beban umum ya, berarti beban umum itu posisinya debit juga sebesar 375. Sisanya adalah kas di posisi kredit sebesar penambahannya nih. Berapa ini? Ini ya. Bu, kalau beban yang dibayar itu soalnya untuk 1 bulan, apa hitungannya hanya dibagi per tahun saja, tidak dikalikan per bulan? Terima kasih. Kalau beban itu dibayar hanya untuk 1 bulan, berarti ini saya bingung soalnya. Bisa spill soalnya aja ya. Jadi biasanya beban yang disesuaikan itu karena dia itu dibayar di depan. Nah, gitu. Misalnya dibayar untuk 3 bulan, dibayar untuk 4 bulan, dibayar untuk 5 bulan. Jadi kalau misalnya dia membayar beban sewa untuk 1 bulan aja, berarti tidak perlu disesuaikan kan? Nah, gimana jika di akhir bulan perlengkapan itu lebih besar dibandingkan di awal? Bukan terjadi penyusutan, tapi perlengkapannya bertambah. Contoh di neraca saldo 12.590.000, di akhir periode 2.300.000. Nah, ini loh. Oh, 2 miliar, maaf, 2 miliar 300. Hah? Bener nih segini. Ini yakin nggak salah ngerjakan? Perlengkapan bisa aja bertambah di akhir periode karena terjadi pembelian tambahan pembelian perlengkapan. Jadi bisa aja ya perlengkapan itu bertambah, tapi ini bertambahnya terlalu drastis nih, 12 juta menjadi 2 miliar. Nah, ini kan patut dicurigai. Ini salah menambahkan angka atau memang soalnya memang seperti ini, penambahan angkanya ini terlalu tidak realistis. Tapi memang perlengkapan bisa bertambah dari neraca saldo awal ya, karena mungkin terjadi pembelian perlengkapan. Jadi itu bisa saja. Kalau pendapatan diterima di muka gimana ya Bu ya? Nah, untuk mencatat pendapatan diterima di muka itu ada 2 metode ya.
yaitu metode pendapatan dan metode utang. Nah, tinggal dicek nih dulu saat menerima pendapatan diterima di muka, si bendaharanya kasnya debit, nah kreditnya posisinya apa nih? Kreditnya posisinya itu akun pendapatan atau akun utang. Nah, itu. Jadi dua metode ini pada saat penjurnalan amat sangat berpengaruh. Dicek di neraca saldonya ya. Izin bertanya, Bu, kalau akun awal asuransi dibayar di muka, penyesuaian untuk premi asuransi akun apa ya, Bu? Nah, ini udah benar, asuransi dibayar di muka di posisi kredit, debitnya adalah beban asuransi. Beban asuransi posisi debit, kreditnya adalah premi asuransi. Premi asuransi atau asuransi dibayar di muka itu sama aja ya. Dia sama-sama harta, jadi nggak usah dipermasalahkan. Asuransi dibayar di muka atau premi asuransi sama saja. Kalau perlengkapan yang belum tercatat selama 45 bulan, kira-kira bagaimana menulis jurnal penyesuaiannya? Perlengkapan yang belum tercatat. Nah, selama 45 bulan. Bisa tolong di-spill apa namanya? Soalnya eh, atau juga neraca saldonya. Nah, kalau seperti ini kan saya ngira-ngira nggak bisa nih. Debitnya perlengkapan, kreditnya. Nah, ini yang belum dicatat itu kelupaan nyatet atau gimana nih? Nah, eh, coba di spill aja soal dan neraca saldonya. Jadi ini harus ngecek dia kelupaan nyatet itu karena apa. Jadi kan mungkin berpengaruh juga sama kas atau sama utang ketika melakukan pembelian terhadap perlengkapan tersebut. Jadi penyesuaian mungkin bisa saja melibatkan kas dan melibatkan utang. Jurnal penyesuaian untuk beban akumulasi peralatan yang belum tercatat. Oh, beban akumulasi peralatan yang belum tercatat. Ini sama aja. Debitnya adalah beban akumulasi. Di posisi debit, kreditnya adalah beban penyusutan peralatan. Oh, maaf. Beban beban peralatan di debit, kreditnya adalah akumulasi. Maaf. Akumulasi penyusutan peralatan. Di posisi kredit. Nah, ini. Kak, kalau sewa dibayar di muka untuk tanggal 1 tahun dibayar tanggal 1 Desember 2021, sedangkan neraca saldonya per 31/12 itu gimana caranya? Berarti ini debitnya, ini kalau di neraca saldomu itu akunnya sewa dibayar di muka ya. Sekali lagi disclaimer, ini kalau akun di neraca saldomu itu sewa dibayar di muka. Maka jurnal penyesuaiannya beban sewa. Di posisi debit, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, angkanya sebesar yang hilang atau bulan yang sudah dilewati. Udah dilewati berapa bulan tuh? Nah, itu bisa dikalikan dengan harga sewa per bulannya. Soalnya sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000 untuk jangka waktu 3 bulan terhitung mulai 2 Mei. Perhitungannya bagaimana, Bu? Perhitungannya berarti
Berarti kan penyesuaiannya di 31 Mei ya. 31 Mei itu kan berarti baru jalan 1 bulan. Nah, cek di neraca saldo. Jika neraca saldo menggunakan akun sewa dibayar di muka, maka jurnal penyesuaiannya beban sewa di posisi debit, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Angkanya sebesar, berarti 1 bulan, yang hilang 1 bulan 1/12, maaf 1/3 ya, ini kan 3 bulan, 1/3 kali 1.200.000, berarti angkanya sebesar 400.000. Kak, maaf kalau soalnya beban asuransi 31 Maret untuk 10 bulan, tapi di neraca saldo tulisannya beban asuransi. Jadi pakai metode yang mana ya? Pakai metode beban. Oke guys, sampai sini dulu ya bincang-bincang kita tentang jurnal penyesuaian. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau kirim ke email saya dewinorsani1703@gmail.com. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa subscribe and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.